Kajian makanan dalam perspektif antropologi. Makanan tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan manusia akan makan, namun makanan juga terkait erat dengan kebudayaan termasuk teknologi, organisasi sosial, dan juga kepercayaan masyarakat. Makanan tidak akan memiliki makna apa-apa kecuali makanan itu dilihat dalam kebudayaannya atau jaringan interaksi sosialnya. Kajian mengenai makanan, kebiasaan makan, dan gizi, terutama aspek sosial, budaya, dan ekonomi makanan pada berbagai kelompok manusia bukanlah hal yang baru dalam sejarah antropologi. Studi Kaslik Audi Richard tentang Bemba, sekarang adalah Zambia di Rhodesia Utara, menyimpulkan bahwa alasan masyarakat Bemba tidak mau menjadi pekerja keras dan bukanlah sebuah perayaan yang berkaitan dengan kemalasan, namun berkaitan dengan persoalan kurang gizi. Semenjak laki-laki bekerja keras di tambang, perempuan-perempuan sangat sulit melakukan tugas pembukaan hutan yang berat yang secara tradisional bisa dilakukan oleh laki-laki. Selama saat itu bertahun-tahun, ketika perempuan lebih membutuhkan makanan gizi untuk mendukung tenaga dalam membersihkan dan menanam di tahan, suplai makanan amat sedikit. Kemudian akhirnya mereka terlibat dalam siklus yang terus-menerus dalam kondisi kurang produksi dan kurang gizi. Orang Bemba sendiri kelihatannya mengalami hubungan antara intake energi yang rendah dan kekurangan energi untuk melakukan pekerjaan, dan secara sadar mereka selalu menghemat energi selama masa kurus dan cuaca dingin. Richard juga mendiskusikan dimensi sosial dari produksi, persiapan, distribusi, dan konsumsi makanan, mencatat bagaimana semua hubungan kekerabatan dibentuk oleh aturan-aturan sharing yang telah ditetapkan, dan bagaimana kewajiban-kewajiban ini dapat rusak dalam waktu singkat ketika orang-orang bisa menimbun suplai makanan yang amat sedikit. Studi awal tentang makan lebih banyak menyorot masalah kebiasaan makan sebagai suatu bentuk tingkah laku berpola yang sangat terkait dengan kebudayaan, yang mencakup juga kepercayaan dan pantangan makan yang berkembang dalam sekelompok masyarakat, dan juga berkaitan dengan faktor lingkungan sebagai sumber perolehan bahan pangan yang utama. Kebiasaan makan sebagai kompleks kegiatan masak-memasak terkait dengan bahan makanan, proses pengolahan, dan teknologi yang digunakan. Walaupun kebudayaan menentukan apa yang bisa dimakan dan tidak, ketersediaan bahan makanan dan makanan dipengaruhi juga oleh komponen ekologis dan fisiologis manusia. Beberapa tumbuhan dan binatang karena sekali tidak dapat dicerna oleh manusia, juga dengan menggunakan teknologi modern. Seluruh jenis tumbuhan dan binatang tidak bisa dicerna dan masuk dalam kategori makanan. Contoh lain, susu tidak banyak dikonsumsi pada zona hutan tropis karena kondisi ekologisnya tidak menguntungkan untuk berternak sapi atau lembu sebagai penghasil susu. Dan dengan alasan yang sama, kedelai bukanlah makanan pokok pada masyarakat tropis. Selanjutnya yaitu tentang kajian makanan sebagai simbol. Memasak dan makan diilhami dengan makna-makna khusus. Memasak dan makan berhubungan dengan banyak identitas individual, dan idiom-idiom serta ideologi tersebut akan mempengaruhi pilihan makanan. Simbol-simbol diciptakan kembali dapat saja dengan sebuah pola makna dan signifikansi. Banyak objek, tindakan, peristiwa, ungkapan, atau upacara, konsep, atau cita yang mengacu sebagai material mentah untuk menciptakan simbol. Pada banyak tempat dan waktu, misalnya kata deskripsi dari bahan makanan dapat menjadi lambang. Sebagai contoh, tahun 1972 sampai 1973, pemerintahan Amerika dalam program perdamaian mengirim jagung kuning di Botswana untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai bantuan selama masa kekeringan. Memalukan dan dihina dengan bertonton jagung kuning yang diberikan pada mereka, pelajar-pelajar di sekolah di Sairawe membakar mobil kepala sekolah dan menghancurkan tumpukan jagung kuning tersebut. Ini disebabkan karena mereka menganggap hanya jagung putih yang dikonsumsi manusia, sedangkan jagung kuning adalah makanan hewan. Orang-orang mendefinisikan peristiwa melalui makanan sepotong hotdog di pantai, coklat panas di ring es, daging, dan popcorn di bioskop. Makanan juga memperkenalkan tempat dan wilayah kota ke kota kecil atau lingkungan. Misalnya bubur peninsula Upper Michigan, cabai Cincinnati, Ohio. Makan juga membuat tempat seperti itu orang-orang Jepang Amerika di camp-camp selama
Perang Dunia II yang membangun batas teritorial mereka dengan menggunakan kantin atau ruang makan, kebun wajan panas tofu membuat beras dan memori makanan sebagai ruang untuk melakukan aktivitas politik dan menciptakan identitas kolektif.